Assalamualaikum. Halo para pencari ilmu dimanapun kalian berada. Apa kabar kalian hari ini? Aku doain semoga kalian selalu sehat ya. Amin ya Allah. Banyak banget ya berita-berita kasus korupsi yang berseliweran, baik di media elektronik maupun media online. Rasanya seperti tak pernah absen dari pemberitaan. Kok beberapa orang hobi banget ya melakukan kejahatan dalam hal curang yang merugikan orang lain untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan perbuatan kriminal itu seperti dijadikan contoh oleh para pemula yang berniat mencari jalan pintas untuk mendapatkan pundi-pundi uang yang berlimpah. Ada apa dengan orang-orang yang melakukan kejahatan korupsi ini? Siapa yang dapat disalahkan? Apakah perilaku individunya tersebut? Atau hukum di negara ini yang sangat lemah? Yuk kita gali lebih dalam. Korupsi sudah dilakukan oleh beberapa orang di seluruh dunia. Maksudnya, banyak ya yang ngelakuin kejahatan itu. Indonesia pun tak luput dari korupsi ini. Banyak orang berbondong-bondong ingin mendapatkan jabatan tinggi. Dan akhirnya, mereka leluasa memperkaya diri dengan banyak melakukan rekayasa-rekayasa yang merugikan orang lain. Berdasarkan ungkapan dari Pak Darwis Yakob, selaku Subkoordinator Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi, ternyata korupsi yang ada di Indonesia itu sudah terjadi sejak zaman penjajahan bangsa Belanda di era VOC atau Persatuan Perusahaan Hindia Timur. Korupsi di zaman itu biasanya dilakukan oleh para bupati atau orang-orang di pemerintahan kolonial Belanda di berbagai wilayah Indonesia. Tindakan korupsi tersebut berlanjut dari zaman ke zaman hingga saat ini, seperti menjadi tradisi atau kebudayaan yang ada di masyarakat, mulai dari para pekerja, para bos, para pejabat, para penguasa, dan ada juga para anak-anak yang sudah melakukan korupsi uang jajan. Apakah kebudayaan korupsi ini harus dilestarikan di Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Pasti kalian tidak ingin untuk budaya korupsi ini terus berjalan dan menjadi tradisi pada masa depan. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya tindakan korupsi pada masa depan? Pertama, tingkatkan pendidikan agama. Belajar agama itu penting, karena agama akan menuntun kita untuk mendekatkan diri dengan Tuhan dan mengajarkan kita untuk tahu yang benar dan yang salah, serta mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu mengawasi apapun yang dilakukan oleh semua hamba-Nya, sehingga kita harus selalu berhati-hati dalam bertindak. Tuhan tidak pernah mengajarkan umat-Nya untuk melakukan hal-hal yang buruk seperti korupsi ini. Perlu kita ingat bahwa korupsi ini adalah perbuatan curang yang ingin menguntungkan diri sendiri hingga merugikan orang lain. Coba bayangkan, kasihan banget akibat dari para pejabat yang dengan warasnya melakukan korupsi, sehingga berdampak merugikan negara yang berimbas ke masyarakat luas. Jadinya yang kaya makin kaya, dan yang miskin makin miskin. Kedua, bimbingan orang tua. Kenapa saya tuliskan bimbingan orang tua? Ya, karena peran orang tua cukup penting di sini untuk tumbuh kembang anak dari bayi hingga dewasa. Salah satu tugas orang tua adalah membimbing anak-anaknya untuk memiliki kepribadian yang baik, yang santun, yang sopan, yang bertanggung jawab, yang soleh dan soleha, dan masih banyak lagi. Tak jarang para orang tua sibuk bekerja sehingga tidak bisa meluangkan waktu bersama dengan anak-anak mereka. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah kebersamaan dan bimbingan dari orang tua akan membentuk anak-anak memiliki akal dan moral yang bagus. Ketiga, hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku di Indonesia seperti hukum karet yang sangat longgar untuk kalangan atas seperti orang-orang kaya dan sangat ketat untuk kalangan bawah seperti orang miskin. Ketidakadilan sudah merajalela di negeri ini dan hukum berbayar sudah berlaku. Saat ini, siapa yang berani membayar, maka ia yang akan mendapatkan keringanan hukum.
Dan siapa yang tidak mampu membayar, maka ia akan mendapatkan hukuman seberat-beratnya. Ini merupakan perbuatan yang sangat menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Di mana letak keadilan yang seharusnya ada? Apakah sudah hilang atau sudah musnah? Apabila hukum yang berlaku di Indonesia ini tegas, adil untuk semua kalangan, dan jujur menjalankan tugasnya, kemungkinan tidak terlahir para koruptor di Indonesia ini. Pemerintah, lebih khususnya DPR dan KPK, telah menerbitkan banyak peraturan-peraturan yang mengatur tentang korupsi ini. Tetapi para koruptor tak pernah menghiraukan hal tersebut. Mereka merasa bodoh amat dan hanya memikirkan yang penting mereka kaya, punya banyak uang. Tak kalah hebohnya, para koruptor yang diperlakukan seperti artis. Dengan bangganya mereka tersenyum dengan memakai rompi orange dan melambaikan tangan kepada awak media yang meliput, lalu mendapatkan hukuman yang sangat ringan, hanya beberapa tahun, dengan banyaknya remisi-remisi yang diberikan oleh hakim. Sementara para koruptor telah melakukan korupsi dengan jumlah dana yang sangat fantastis, yang begitu besar jumlahnya. Sekali lagi saya bertanya, di mana letak keadilan tersebut? Kayak berita baru-baru ini yang datang dari para koruptor kita dari Bank Banten yang dilakukan oleh Satyavadin Jojo Subroto dan Rashid Samsudin. Bank Daerah Pemprov Banten mengalami kerugian sebesar 186,5 miliar rupiah. Wow, besar sekali. Aku tercengang. Masih ada lagi nih, yaitu Gubernur dari Papua, Lukas NMB yang tertangkap oleh KPK karena memiliki rekening bengkak sebesar 76,2 miliar rupiah. Oh iya, masih ada lagi nih, kasus korupsi yang sangat fenomenal. Kalian gak lupakan kasus korupsi di Asabri, Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dilakukan oleh Beni Cokro Saputra. Kasus ini gak main-main yang mengakibatkan kerugian negara hingga 22,7 triliun rupiah. Jumlah yang sangat fantastis. Kalau punya uang segitu, kira-kira bakal kalian beliin apa ya? Hahaha. Kasus korupsi Asabri ini masih belum jelas keputusannya apa. Tadinya sih mau dihukum mati, tapi dibatalkan. Kira-kira apa mau diringankan ya hukumannya? Ya, semoga aja deh ya mendapatkan putusan yang seadil-adilnya. Gimana menurut kalian dengan banyaknya kasus korupsi yang ada di Indonesia? Apakah kalian ingin tindakan kriminal ini berakhir atau mau ikutan juga? Biar bisa dapat duit banyak, asalkan tidak ketahuan. Eits, tapi jangan lupa kalau Tuhan selalu mengawasi semua hambanya loh. Hati-hati sebelum bertindak ya. Dan jangan lupa dipikirkan terlebih dahulu baik dan buruknya suatu perbuatan. Jangan sampai terjeblos ke dalam lubang buaya. Hihihi. Sekian lintas wawasan hari ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Dan semoga orang-orang yang ingin melakukan korupsi tersadar kalau itu perbuatan yang merugikan orang banyak dan dosanya sangat besar. Jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih telah menonton sampai selesai dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum para pencari ilmu. Sponsored by